الفاتحة من التعلم والتعليم والنفع والانتفاء والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله إلى روح حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا رسول الله محمد بن عبد الله، ثم إلى أرواح آله وأصحابه وآل بيته وذرياته وجميع الأولياء والصالحين، وخصوصا إلى روح الإمام يحيى بن شرف الدين النووي، وإلى أرواح مشايخنا ومعلمينا، وإلى أرواح أولياء هذه البلدة، خصوصا إلى روح الحبيب جعفر بن شيخنا السقاف أولاده الجميع، والحبيب عبد القادر بن حسين السقاف أولاده الجميع، ثم إلى روح الحبيب عمر بن محمد السقاف ابن الحبيب عبد القادر، ثم إلى روح الحبيب أحمد بن علي السقاف، وإلى أرواح من عمر هذا المسجد وهذا المعهد سابقا ولاحقا، وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة، وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ghafiriz dzunub wa satiril uyub wa mufarrijil kurub, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa habibuhul mahbub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliku bihal usub wa talinu bihas su'ub, wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dan saya muliakan para asatid, para sesepuh, tokoh masyarakat, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas taufik serta hidayahnya, sehingga pagi hari ini kita bisa membuka lembaran hidup kita dalam kebaikan, dalam ibadah, dalam taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan hadirnya kita dalam majlis yang sangat agung dan sangat mulia, majelis yang dicurai rahmat oleh Allah, dihadiri para malaikat Allah, majelis yang kita yakini
menjadi tambahan bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa marilah kita haturkan dan kita hadiahkan kepada makhluk yang paling agung dan paling mulia, makhluk yang paling dicintai Allah, yang wajib untuk kita cintai dan kita taati, Sayyidil Kaunain wa asyrafis tsaqalain, junjungan kita, teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang saya hormati dan saya muliakan, pagi hari ini sampai pada hadis yang ke-7 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang disusun oleh Al-Imam Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi. Dalam hadis ke-7 diriwayatkan oleh Abi Ruqayyah Tamim ibn Ausin Ad-Dari radhiyallahu an. Disebutkan bahwasanya perawi kunyanya Abu Ruqayyah, namanya Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu an. Beliau ini masuk Islam pada tahun ke-9 Hijriah. Dan beliau termasuk di antara sahabat Rasulullah SAW yang tersohor dan terkenal. Wa ghaza ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau ikut berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa kana sahibu dinin wa kana sahiba dinin wa qiyamin wa qiraatin. Beliau ini adalah seorang sahabat yang betul-betul berpegang teguh dengan agama, dan beliau adalah sahabat yang ahli beribadah, khususnya dalam membaca Al-Quran. Dan kita penting sekali para hadirin sekalian dan hadirat untuk membaca sejarah hidupnya orang-orang mulia semacam sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mengetahui kelebihan-kelebihan mereka dan keistimewaan-keistimewaan mereka, supaya kula kali sampeyan iki semangat, ana krente, ono keinginan untuk bisa meneladani mereka dan mengikuti mereka serta mencintai mereka. Karena kadang-kadang kita ini tidak mungkin bisa mengikuti seseorang atau tergerak hati kita untuk meneladani seseorang dan mencintai orang tersebut kecuali setelah kita mengetahui kelebihan-kelebihannya dan keistimewaan-keistimewaannya. Kita lihat di zaman sekarang, kenapa banyak pemuda dan pemudi kita yang lebih tertarik untuk mengikuti orang-orang Yahudi, yang lebih tertarik untuk mengikuti orang-orang Nasara, yang lebih tertarik untuk mengikuti orang-orang Barat. Kenapa kok bisa seperti itu? Tidak ada lain karena mereka betul-betul mengenal orang-orang tersebut.
nemen ngelontoke, nemen werone, nemen fahame nang wong Yahudi, nang wong Nasara, nang wong Barat, sehingga lama-lama tumbuh rasa cinta mengidolakan mereka, akhirnya mengikuti mereka. Hadis Kanjeng Nabi ndak direken wis. Kanjeng Nabi ngelingno man tasyabbaha biqaumin husyira ma'ahum. Siapa yang menyerupai satu kaum akan dibangkitkan bersama kaum tersebut nantinya di akhirat. Masih wong Islam, ummati Kanjeng Nabi ngaku cinta nang Kanjeng Nabi, tapi lek sing ditiru duduk Kanjeng Nabi, duduk sahabate Kanjeng Nabi, duduk wong-wong sing sae. Sing ditiru wong Yahudi, wong Nasara, wong Barat, orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, walaupun dia 1000 kali ngaku cinta kepada Rasulullah dan sahabatnya Rasulullah, ngaku cinta kepada para aulia wassolihin, maka kalau yang diteladani mereka nantinya dikhawatirkan di akhirat akan dibangkitkan bersama mereka. Pemuda dan pemudi kita, anak-anak kita banyak yang lebih mengenal mereka, sehingga akhirnya yang mereka teladani mereka. Oleh karena itu penting sekali para hadirin dan hadirat sekalian kita mempelajari sejarah hidupnya orang-orang yang baik, sejarah hidupnya orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya sejarah hidupnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Tamim ibn Aus Ad-Dari ini ahli ibadah, khususnya dalam membaca Al-Quran beliau sangat luar biasa, sehingga disebutkan kana yakhtimul Quran fi rak'ah. Sahabat Tamim bin Aus Ad-Dari ini menghatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat. Jadi sholati 2 rakaat, misalnya sholat sunnah rakaat pertama sak rakaat tidak iku wis khatam Quran. Karena memang orang baca Al-Quran ketika sholat itu fadilahnya sangat luar biasa. Al-Imam Ali bin Abi Thalib beliau menjelaskan man qara'al Qur'ana wa huwa qa'imun fis shalah kutiba lahu bi kulli harfin mi'atu hasanah. Lek kula kali sampean iki maca Quran dalam posisi berdiri ketika sholat, maka 1 hurufnya ditulis 100 kebaikan para hadirin. Oleh karena itu kalau bisa ketika kita sholat perbanyak itu Al-Quran. Kalau sholat sendiri, sholat sunnah, lek dadi imam ojo dawa-dawa. Dadi imam maca Al-Baqarah, maca Al-Imran, maca surat Maryam, maca Kahfi, semburat makmume para hadirin. Entek kari takmiri tok sih. Takmiri ditakoni kok sabar kon, kok telaten ngenteni sing tak waca dawa iya selak ngunci masjid. Ngenteni kate ngunci masjid takmiri. Kalau jadi imam memang dilarang oleh Rasulullah untuk terlalu panjang, yang pendek-pendek aja. Sing sedengah lek dadi imam supaya tidak menimbulkan fitnah, apalagi zaman seperti sekarang. Sahabat Mu'ad bin Jabal itu pernah diutus ke satu tempat oleh Rasulullah, dijadikan imam di masjid tersebut, ternyata yang dibaca panjang. Akhirnya ribut, ono sing wadul nang Kanjeng Nabi, ditegur niku sahabat Mu'ad. Afattanun anta ya Mu'ad, apakah kamu mau jadi tukang fitnah wahai Mu'ad? Kalau kamu jadi imam baca sabbih isma, hal ataka, wadduha. Kalau sholat sendiri qiyamul lail utawa sholat qobliyah, sholat ba'diyah, sholat sunnah dikerjakan sendiri yang panjang-panjang kalau bisa dibaca. Kenapa? Fadilahnya per hurufnya 100, lain dengan di luar sholat.
Lek di njabane salat sampean maca Quran, lek duwe wudu sak hurufe selawe. Lek gak duwe wudu apalan sak hurufe 10. Kalau dalam salat 100. Kalau salatnya berdiri, kalau salatnya duduk 50. Kalau itu nggak ada udurnya, salat sunnah kan boleh, walaupun bisa berdiri boleh untuk duduk, tapi ojo dipraktekno. Oh enak ya oleh lungguh terus lek salat sunnah 50 lek lungguh, separone sing ngadeg. Kalau salat wajib nggak bisa, kalau masih mampu berdiri nggak boleh duduk, wajib untuk berdiri. Jadi kalau salat dalam posisi berdiri sendirian salat sunnah, kalau bisa yang dibaca itu yang panjang-panjang. Ojo istiqomah kul wallahu ahad tok. Bulet sembayang sunnah kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, kul wallahu ahad, inna a'toina. Subhanallah. Jadi kalau paling tidak kalau kita nggak bisa seperti mereka, kalau mereka sak rakaat tok hatam Quran. Sayyidina Utsman bin Affan rakaat pertama 15 juz, rakaat kedua 15. Wis lek kate niru para sahabat, niru wong-wong sing aulia was sholihin iki abot para hadirin, tapi paling tidak mirip. Titik-titik ono nyerempete, ono nirune, itu merupakan keberuntungan bagi kita. Illam takunu mislahum fatashabbahu innat tashabbuha bil kirami falahu. Kalau kita nggak bisa sama dengan orang-orang yang mulia di sisi Allah, paling tidak kita menyerupai mereka. Karena meniru dan menyerupai orang-orang yang mulia itu merupakan keberuntungan bagi kita. Kemudian disebutkan kadang-kadang beliau yuraddidul ayatal wahidah al-laila kullahu ila sabah. Kadang-kadang sahabat Tamim bin Aus Ad-Dari ini mengulang-ulangi satu ayat saja beliau ulang-ulangi semalam suntuk sampai subuh, cuma ngulangi seayat toh. Berarti apa? Betul-betul direnungi bacaan Al-Qur'annya tadi, direnungi. Oleh karena itu penting sekali ya, merenungi bacaan Al-Quran itu penting. Al-Imam Ali bin Abi Thalib beliau menyatakan la khaira fi qiraatin la tadabbura fiha. Tidak ada kebaikan dalam bacaan Al-Quran yang tidak direnungi, asal moco. Tapi timbang sing ndak moco blas, aluan sing moco masih ndak direnungi. Ojo didadekno alasan, waduh kula lek maca Quran iku ndak iso ngrenungi, cuma maca tok dirine mang kurang apik, ndak ono kebaikane blas, wis gak maca pisan wis keliru nemen, tambah salah nemen. Berarti dua hal yang tidak dia laksanakan dari perintahnya Allah, anjurannya Allah. Macane ndak, ngrenungi yon ndak, yo alukan sing nglakoni situk sik an maca tok sik lumayan, sing luwih apik maca ambek direnungi, difahami kalau bisa apa yang dia baca itu daripada artinya, supaya betul-betul sempurna manfaatnya. Beliau sahabat Tamim bin Aus Ad-Dari pindah dari Madinah ke Syam setelah terbunuhnya Sayyidina Utsman ibn Affan. Jadi setelah wafatnya Sayyidina Utsman ibn Affan, sahabat Tamim ibn Aus Ad-Dari meninggalkan kota Madinah dan berhijrah ke Syam dan tinggal di Baitul Maqdis di Palestina sampai akhirnya beliau wafat pada tahun 40 Hijriah, dan beliau meriwayatkan 18 hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu hadis yang beliau riwayatkan yaitu yang kita baca pada pagi hari ini.
Isi hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Tamim ibn Aus ad-Dari radhiyallahu an, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Qulna, kami berkata, yaitu para sahabat tanglet dumateng Kanjeng Nabi, para hadirin hadirat, liman, nasihat untuk siapa ya Rasulullah? Qala, beliau Rasulullah SAW menjelaskan, lillahi, untuk Allah, wali kitabihi, dan kitabnya yaitu Al-Quran, wali rasulihi, dan rasulnya yaitu Nabi Muhammad SAW, wali a'immatil muslimin, untuk para pemimpin-pemimpin dari kaum muslimin, wa ammatihim, dan untuk orang-orang awam. Hadis ini para hadirin dan hadirat sekalian, alfadhuhu qalila wa fawaiduhu katsirah. Al-Imam Nawawi beliau menyatakan hadis ini walaupun singkat tapi manfaatnya sangat banyak, singkat dan padat. Yang pertama disebutkan agama ini nasihat untuk Allah. Ya Allah, maksudnya nasihat untuk Allah. Allah itu nggak perlu untuk dinasihati, dan nggak mungkin kita bisa menasihati Allah. Maka yang dimaksud bahwasannya agama itu adalah nasihat untuk Allah, yaitu kita beriman kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah, serta memberikan sifat-sifat yang sempurna kepada Allah dan mensucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak baik dan segala kekurangan. Itu yang dimaksud dengan nasihat untuk Allah. Karena nasihat itu bukan cuma sekedar kita mengingatkan orang, duduk ngiling wong tok, nasihat itu duduk mau idho, nasihat itu artinya luas. Kalau nasihat untuk Allah berarti bukan kita mengingatkan Allah, bukan kita menegur Allah. Duduk kula kali sampean ngajari Gusti Allah, ngilingno Gusti Allah, tapi artinya kita beriman kepada Allah. Kita tidak menyekutukan Allah. Kita mensifati Allah dengan sifat-sifat yang sempurna dan mensucikan Allah dari segala kekurangan. Itulah yang dimaksud nasihat untuk Allah. Yang kedua, wali rasulihi, nasihat kepada rasulnya Allah, yaitu kepada Nabi Muhammad. Ya, napa maksudnya nasihat dumateng Kanjeng Nabi? Napa kula kali sampean ngilingno Kanjeng Nabi, ngajari Kanjeng Nabi, negor Kanjeng Nabi? Bukan itu maksudnya. Kalau Rasulullah sudah dibimbing langsung oleh Allah, Rasulullah tidak memerlukan nasihat daripada umatnya. Yang dimaksud nasihat untuk Rasul adalah tasdiquhu ala risalah. Kita mempercayai dengan risalah yang beliau bawa. Wal imanu bi jami'i ma jaa'a bih, beriman dengan segala sesuatu yang datang dari Rasulullah, baik yang masuk di akal kita ataupun yang tidak masuk akal. Pokoknya wis teko Kanjeng Nabi, kula kali sampean wajib percaya, wajib yakin, wajib mantep, mboten angsal ragu-ragu.
wa ta'atuhu fi amrihi wa nahyihi, dan taat dengan perintah-perintah beliau dan larangan-larangan beliau, wa nusratuhu hayyan wa mayyitan, dan membela beliau sallallahu alaihi wasallam baik di masa hidupnya Rasulullah atau setelah wafatnya Rasulullah seperti sekarang ini. Itulah yang dimaksud dengan nasihat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wali kitabihi, wali kitabihi terlebih dahulu ya mestinya ya. Wali kitabihi, dan nasihat untuk Al-Qur'an, kitabnya Allah. Ya napa mosok nasihati Quran? Gak mungkin bisa kan, kitab mau dinasihati ku ya apa? Lek cuma ndelok dohire hadis tok bingung kula kali sampean. Tapi inilah pentingnya kita menghadiri majelis semacam ini, melok pengajian niku nggih ngeten iki pentinge. Supaya ndak cuma didelok dohire tok, ilmu itu nggak bisa kita cuma pahami secara dohir. Kadang-kadang perlu penjabaran, perlu keterangan dari mereka para ulama. Alhamdulillah Al-Imamun Nawawi menjelaskan dengan gamblang. Ya napa maksudnya nasihat untuk Al-Qur'an? Dijelaskan oleh Al-Imamun Nawawi, an-nasihah li kitabihi, nasihat untuk Al-Qur'an yaitu al-imanu bihi wal amalu bima fiha. Iman, percaya dengan apa yang ada dalam kandungan Al-Qur'an, percaya dengan isinya Al-Qur'an, selain percaya wal amalu bima fihi, mengamalkan kandungan Al-Qur'an. Itu yang dimaksud nasihat untuk Al-Qur'an, wali kitabihi. Jadi cuma iman toh, selainnya iman, isinya Al-Qur'an diamalkan. Kanjeng Nabi pun sering ngilingaken tentang keutamaannya orang yang mengikuti Al-Qur'an dan bahayanya orang yang tidak mengikuti Al-Qur'an. Kula kali sampean pun sering mirengaken dawuhe Kanjeng Nabi, man ja'alal Qur'ana amamahu qadahu ilal jannah wa man ja'alahu khalfa dhahrihi saqahu ilan nar. Barang siapa yang menjadikan Al-Qur'an di depannya, artinya sebagai petunjuk hidupnya, sebagai imamnya, lek kate nglakoni napa mawon diteliti sesuai dengan Al-Qur'an atau tidak, nyimpang teko Qur'an apa ndak moro langsung dilakoni ngono. Tapi dia berhati-hati menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk hidupnya, maka jaminan dari Rasulullah. Jaminan dari siapa para hadirin? Janji dari siapa? Duduk teko caleg nih, teko Rasulullah. Lek sing janjeni caleg akeh mlesete sian, akeh gedabru, tapi yang ngono percaya wae wong Pasuruan iki, sampai dibelani perengut-perengutan, pelerok-pelerokan urusan caleg, urusan pemilu. Janjeni Kanjeng Nabi kurang direken kadang-kadang. Janji nih Kanjeng Nabi kurang yakin, kurang mantep kadang-kadang. Rasulullah berjanji, man ja'alal Qur'ana amamahu qadahu ilal jannah. Siapa saja yang menjadikan Al-Qur'an petunjuk hidupnya, dijamin kali Kanjeng Nabi, Qur'an bakal nuntun nang swarga, ngenterno nang swarga. Lek kepingin surga yaiku ikuti petunjuk Al-Qur'an. Wa man ja'alahu khalfa dhahri, barang siapa yang menjadikan Al-Qur'an di belakang punggungnya, cuma iman tok nang Qur'an, yakin lek Qur'an itu pedoman hidup, yakin lek Qur'an itu adalah mukjizatnya Rasulullah yang abadi, cuma yakin tok, iman tok, tapi ndak ngelakoni isine Qur'an, perintahane Qur'an ditinggalaken, larangane Qur'an sik diterjang,
saqahu ilan nar. Quran engko di akhirat sing giring nang neraka. Jadi arti iman kepada Al-Quran itu artinya kita iman. Artinya nasihat untuk Al-Quran artinya kita iman kepada Al-Quran. Selain beriman, kita berusaha untuk mengamalkan kandungan dan isi Al-Quran. Yang keempat, yang pertama nasihat untuk Allah, yang kedua nasihat li kitabihi untuk Al-Quran, yang ketiga wali rasulihi untuk rasulnya yaitu Nabi Muhammad, wali a'immatil muslimin. Yang keempat, agama itu nasihat untuk para pemimpin kaum muslimin. Ya napa artinya nasihat untuk para pemimpin kaum muslimin? Yaitu kita membantu mereka untuk melaksanakan yang hak dan melaksanakan perintah-perintah mereka selama bukan maksiat. Dadi ngilingno sinten? Pejabat, ngilingno pemerintah. Enggak masalah. Waduh, gak dirungokno, gak direken, gak ono urusan. Kula kali sampeyan iku pokoke tugase nyampekno, urusan direken ndak direken itu Allah yang menentukan. Jangan lagi kita para hadirin wong Kanjeng Nabi ambek wong musyrik yo gak direken kok. Kanjeng Nabi niku mosok kabeh nrimo ah. Gak semuanya menerima Rasulullah, padahal boten enten kekurangane pun lek Kanjeng Nabi niku sudah sempurna. Tapi ya gitu, nggak semuanya menerima Rasulullah. Ada orang-orang musyrikin yang masih menolak Rasulullah SAW karena memang yang memberikan hidayah, yang memberikan petunjuk bukan kita tapi Allah. Oleh karena itu tugas kita cuma menyampaikan baik kepada pejabat ataupun kepada orang-orang awam. Tugasnya kula kali sampean cuma ngiling noto nyampe no nasihat tok. Dirungokno alhamdulillah, ndak dirungokno yo alhamdulillah. Kenapa? Karena nggak ada ruginya kita. Kalau kali sampean nasihati wong, diterima nasihati, ambek gak diterima tetep ganjarane niku ndak hilang. Tetep kalau kali sampean iki mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir nasihat untuk siapa? Yang terakhir wa'ammatihim, nasihat untuk orang-orang awam, yaitu memberikan petunjuk yang bisa membuat mereka bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Dan ini perlu saya ingatkan, bukan tugasnya habaib saja, bukan tugasnya kiai dan ustadz. Siapapun dari kaum muslimin dan kaum muslimat hendaknya dalam hatinya punya semangat untuk menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Anak tanggane ndak salat, mosok ngenteni Habib Taufik. Celuk Habib Taufik kaya ngomong ngasihati. Ya wis sampean sampe nang tanggane ndak salat kate nyeluk ustaz, nyeluk kiai, elingno. Pokoke ana wong nglakoni ndak genah, nyimpang teko syariat, maksiat, hendaknya kita terdorong untuk menasihati. Hendaknya ketika kita melihat saudara-saudara kita yang dalam perbuatan dosa dan perbuatan maksiat, itu kita umpamakan mereka itu orang-orang yang dalam bahaya. Dalam bahaya. Ati kedelep misalnya, utawa kobongan, kula kali sampean iso nulungi, mosok gak ditulungi, mosok dijarno. Begitu juga ketika kita melihat mereka itu yang maksiat, mereka itu dalam bahaya, bukan bahaya dunia para hadirin, bahaya akhirat. Lek bahayane dunia niku paling pol mati, wis mari wis. Tapi lek bahayane akhirat, lek ndak ditulungi seakan, kenapa? Akan menjadi azab dalam kuburnya, akan menjadi azab nanti di api nerakanya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Oleh karena itu setiap individu dari kita kaum muslimin dan kaum muslimat hendaknya punya semangat untuk menasehati orang lain, walaupun dia itu bukan orang yang alim, bukan orang yang mengerti ilmu agama, tapi hendaknya kalau kita melihat saudara kita berbuat tidak baik, kita ingatkan mereka. Siji lek sampean ditakoni hukum, lek ditakoni hukum jangan nang Habib Taufik. Ojo ditakoni hukum jawab ngalor ngidul koyo wong ngerti ngono. Padahal gak tahu mondok, gak tahu apa-apa, mulai cilik maca Quran pletat-pletot, takoni hukum jawab. Oh, ndak apa-apa itu. Ndak apa-apa, boleh, subhanallah. Lek ditakoni hukum ojo jawab, kecuali lek teman-teman ngerti, masih sing duwe ilmu, lek ndak ngerti sik ragu-ragu ndak oleh jawab. Tapi lek urusan ngene nasihat, ana wong ndak salat. Ya kari ngelingno tok sampean salat to. Ana wong ndak poso tenggone sampean Ramadan, sampean poso, bahaya wong nggak poso iki. Ana wong kurang ajar nang wong tuwa ngelingno. Ndak, bukan tugasnya habaib saja atau kiai saja atau ustaz saja, orang yang alim saja, tidak. Semuanya kita berkewajiban. Oleh karena itu disebutkan dalam kitab An-Nasaihud Diniyah bahwasanya nanti di akhirat, tengah akhirat niku ada orang yang digelandoti sama orang lain. Dicekeli di hari akhirat itu. Wa huwa la ya'rifuhu. Dan dia itu nggak kenal sama orang ini. Duduk bojone, duduk anake, nggak kenal. Malaka ilayya. Fayaqulu lahu malaka ilayya. Sing digelandoti mau takon, ana apa kon kok gelandot-gelandoti? Wa ma baini wa bainaka ma'rifah. Aku ndak kenal sama kamu. Ono apa kok gelandot-gelandot? Fayaqulu lahu. Maka orang sing gelandot mang niku, sing narik, sing nyekeli mau berkata kepadanya, kunta taroni alal khata' wal munkar falatanhani. Kamu mengetahui aku dalam kesalahan, dalam kemungkaran, tapi ndak ngelingno, ndak ngelarang. Ketok aku maksiat dijarno, ketok aku ngelakoni mungkar dijarno, masih ndak kenal sakniki tak tuntut. Apa ndak ngilingno? Itu bahayanya. Oleh karena itu mari semangat memberikan nasihat kepada orang lain ini harus ada dalam setiap hati kaum muslimin dan kaum muslimat. Dengan itu kebaikan akan semakin tersebar, kemaksiatan akan semakin bisa diredam dan berkurang. Tapi yang ngono ana carane. Ojo ngilingno wong ana ngarepe wong akeh sampeyan iki ndak kena, ndak tepak, wis tuwek koyo ngene kelakuan. Waduh. Gak tambah eling, gak tambah sadar, tambah melayu wong e. Iso teman-teman akhirnya. Ngilingno iku ana carane. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil. Kaulnya kereng-kereng, lemah lembut terlebih dahulu. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam fabbu min haulik. Lek Kanjeng Nabi niku keras, masih Kanjeng Nabi ndak ono sing nyedek, melayu kabeh. Dengan lemah lembut, sing halus. Ojo dek ngarepe wong, celuken lek kate nasihati, empat mata. Lek kadek kacamata berarti enam mata ya, empat mata. Sing halus pelan-pelan. Kemudian yang ikhlas, kita berusaha untuk ikhlas. Kita niat nasihat yang kita sampaikan itu bukan kita tujukan kepada dia. Yang pertama kita tujukan kepada diri kita sendiri. Maka insya Allah dengan cara-cara yang baik itu akan diterima nasihat kita oleh saudara kita. Itu caranya dan adabnya orang memberikan nasihat. Lah sing dinasihati ya apa? Kalau kali sampean nek dinasihati wong, yo terima kasih. Ini juga yang sekarang ini kebanyakan umat Islam dinasehati duduk terima kasih malah ngamuk. Katin nrimo nasihat iku abot wong zaman sakniki. Lah ini jangan sampai kita berusaha kalau kita dinasehati, siapapun yang menasehati kita terima dengan lapang dada, kita ucapkan terima kasih karena orang yang menasehati kita itu berarti orang yang sangat menolong kita. Lek diumpamakno wong nasihati kula kali sampean niku koyo ngeten para hadirin.
Ana kalajengking merambat misalnya. Ana sing nulungi nyelametno. Digepuk iku kalajengking sing kate nyokot kula kali sampean utawa ula. Dipateni kula nih, dislametno kula kali sampean ndak sampai kena entup kalajengking, ndak sampai kena cokot ula. Kira-kira ya napa? Apa yang kita sampaikan kepada orang yang telah menolong kita tadi? Apa ngamuk? Wah ning ngawur, ndak genah kon kalajengking kon pateni. Ula kon pateni, kurang ajar kon wis aja ngurusi aku, jarno aku dintup-tup sak karepku dhewe. Aku dicokot ula ya sak karepku dhewe, sing mati ya aku dhewe. Kira-kira genah apa ndak wong iki? Ndak genah, alias sampel gak waras. Kate kedelep ditulungi. Wes gak wis jan aku kate mentas dhewe. Mentas dhewe aku. Ojo kate ditulungi, nyingkir rono. Ya berarti gendeng berarti wis. Begitu juga ketika kita dinasihati oleh saudara kita. Ono sing ngelingno ojo ngene. Ojo sampai ninggalno salat. Ojo kurang ajar nang wong tuwa. Ojo zina, ojo tombok togel. Dinasihati lemah lembut dengan cara yang baik. Terima kasih mestinya. Alhamdulillah, terima kasih. Ya, jangan sampai menolak. Kenapa? Karena orang yang menolak nasihat itu dikhawatirkan mendapatkan murkanya Allah dan akan masuk ke dalam neraka jahanam. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa idza qila lahu taqillaha akhadathul izzatu bil itsmi fa hasbuhu jahannam wala bi'sal mihad. Dikongkon takwa dielingno masih sombong dia menolak dengan perbuatan dosanya. Wis ngelakoni dosa sik metu wek ndak gelem dielingno malah ngamuk. Maka orang yang seperti ini dikhawatirkan akan masuk ke dalam neraka jahanam kalau dia enggak tobat, dan itu tandanya orang yang ada sifat sombong dalam hatinya. Bagaimana Rasulullah bersabda, al-kibru batorul haq wa ghamtun nas. Termasuk kesombongan itu apa? Batorul haq ay raddul haq, menolak yang hak. Dielingno iku gengsi, ndak gelem rolek salah bisa, ndak gelem nrimo, ndak gelem malah sadar, ndak terima kasih ambek sing ngelingno. Itu termasuk tandanya orang yang ada kesombongan dalam hatinya. Batorul haq wa ghamtun nas ay ihtiqaruhu, yaitu menyembelihkan orang juga sebagai tandanya sombong dalam hati seseorang. Ya ini saja para hadirin, mudah-mudahan manfaat dan yang penting kita amalkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.